Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, terlebih dahulu, nama saya Hafid Rismanto. Saya adalah seorang mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 1230103. Nah, pada kali ini tujuan pembuatan video ini adalah memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah PBP, yaitu praktik bisnis pendidikan, yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bunda Misdah, atau bisa dibilang gelarnya Dokter Misdah SAG Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang urgensi kemitraan dalam bidang bisnis pendidikan, bagaimana contohnya, dan yang lain sebagainya. Oke. Tujuan utama dari pembuatan video ini juga selain semua tugas saya bertujuan untuk mengedukasi kepada kita semua bagaimana sih kita bisa memahami praktik bisnis dalam bidang pendidikan ini, karena yang selama kita tahu praktik bisnis ini kan banyak ya. Ada yang praktik bisnis dalam bidang apa, ada yang praktik bisnis dalam bidang konvensional, ada yang bidang baju, perbutikan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang praktik bisnis dalam bidang pendidikan. Oke, kalau untuk video sebelumnya kita sudah membahas tentang praktik bisnis pendidikan secara umum, dan pada kali ini kita akan membahas tentang urgensi kemitraan dalam praktik bisnis pendidikan dan bagaimana contohnya. Oke, sebelumnya kita tahu, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kemitraan. Oke, kemitraan yang dimaksud di sini adalah kerjasama secara umum ya. Kemitraan yang dimaksud dalam secara umum itu adalah kerjasama usaha dalam usaha lain, maupun itu dalam bidang makro atau mikro. Jadi suatu usaha dengan usaha lain itu saling bekerja sama. Kayak contoh, kita secara umum kita bisa melihat Indomaret ya. Indomaret ini kan bekerja sama dengan PT-nya itu Indomarko. Nah, kalau dalam bidang bisnis pendidikan ini apa Bang? Nah, kalau dalam bidang bisnis pendidikan ini kemitraan yang bisa kita lihat ialah bagaimana tentang, kalau yang kemarin-kemarin tuh isu-isu yang sekarang MBG. Nah, MBG sendiri termasuk bisa dikategorikan sebagai salah satu kemitraan dalam bidang bisnis pendidikan, yang mana dia bekerja sama dengan pihak terkait sekolah dalam memenuhi gizi anak dalam sekolah tersebut. Oke, betapa pentingnya sih urgensi kemitraan dalam bidang pendidikan. Bagaimana yang kita tahu, sangat penting. Kalau kita bilang nggak penting, sebenarnya penting kemitraan dalam bidang bisnis pendidikan. Karena apa? Sekolah juga yang bagaimana kita pelajari kemarin, ada yang dinamakan fase. Namanya fase survival. Kalau teman-teman menyimak video kemarin, nah setelah fase survival itu ada fase selanjutnya, yaitu fase bertahan hidup. Itu survival. Nah, setelah fase survival itu ada fase pengembangan, yang dimana sekolah ini kan juga butuh yang dinamakan bagaimana sekolah itu bisa berkembang, bagaimana sekolah itu bisa dikenal oleh halayak ramai. Nah, jadi fungsinya kemitraan itu adalah untuk bagaimana sih sekolah ini bisa, ternyata sekolah ini mempunyai program-program unggulan, yang mana program-program unggulannya itu bekerja sama dengan bidang-bidang lain. Jadi salah satu urgensi dalam kemitraan dalam bidang pendidikan ini adalah salah satunya yaitu untuk menyebarluaskan atau mempromosikan bagaimana sih sekolah tersebut, ternyata sekolah tersebut mempunyai program ini, ternyata sekolah tersebut mempunyai program ini. Begitu intinya dalam begitu pentingnya urgensi kemitraan dalam bidang bisnis pendidikan. Kalau ada yang nanya, Bang, kan pastinya kalau kita dalam berbidang usaha ini kan punya yang namanya kendala, Bang. Nah, apalagi kalau kendalanya dalam bidang bisnis pendidikan sekolah, itu bagaimana Bang mengatasinya, Bang? Apakah ada solusinya dalam mengatasi masalah ini? Tentunya ada. Salah satunya yaitu adalah kita bisa menerapkan bagaimana prinsip SWOT atau SWOT. Bang, SWOT itu apa sih Bang? Kenapa sih penting? Kan kalau kita bisa dengar ya, banyak dengar dari orang-orang
yang mahir dalam bidang bisnis. Nah, itu pasti mereka salah satunya menganalisanya dengan SWOT. SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu yang pertama ada S. S itu strength. Strength itu kekuatan. Kemudian ada W, yaitu weakness, yaitu kelemahan. Kemudian O, opportunities, yaitu peluang. Dan kemudian T, yaitu threats. Threats apa bang? Ancaman. Tentunya kalau kita melihat dalam peluang ini kendalanya, kita bisa menganalisis terlebih dahulu. Oh, stress. Jadi kita lihat apa sih kuatnya program ini nih? Apa sih yang mengunggulkan gitu dari program ini? Apakah program ini begitu kuat dalam pelaksanaannya, ataupun dalam bidang-bidangnya, ataupun dalam badan-badannya gitu. Kemudian W, weakness. Kita bisa menganalisa terlebih dahulu. Oh, ternyata kelemahan dari program ini. Ternyata kelemahan dari program ini loh. Nah, itu kita bisa menganalisa apa kelemahannya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menganalisa selanjutnya, yaitu O, opportunities. Yaitu kita bisa menganalisa peluang dari suatu bidang bisnis pendidikan ini. Oh, ternyata peluang yang dalam bidang ini begitu besar ya. Oh, ternyata peluang dalam bidang ini begitu besar ya, sehingga dia bisa memajukan juga nama sekolah. Oh, ternyata bidang ini punya dampak yang sangat besar ya kalau dalam praktik bisnis pendidikan ini. Ternyata kemudian yang terakhir yaitu threats, yaitu ancaman. Bang, kok harus mempelajari tentang ancamannya bang? Ya karena perlu. Kalau nggak bahas tentang ancamannya, bagaimana bisa suatu perusahaan itu mengatasi ancaman dari luar? Tiba-tiba ada masalah yang tidak diinginkan. Nah, itu mereka bisa mengatasinya secara langsung. Bagaimana yang saya tonton juga dalam salah satu film, yaitu ada film baru yaitu The Jadugar. Nah, dia tuh bisa mengatasi, dia itu mempelajari terlebih dahulu. Dalam video itu dia mengajarkan bahwasanya kita harus mempelajari sesuatu terlebih dahulu supaya kita bisa mengatasi ancaman-ancaman yang ada di masa depan. Nah, jadi dalam praktik bisnis pendidikan ini juga perlu yang namanya kita mempelajari ancaman dalam praktik pendidikan ini. Supaya apa? Program yang kita laksanakan tidak hanya berlangsung sekian menit atau sekian detik, tapi bisa berlangsung dalam jangka panjang. Begitu. Kemudian kita udah tadi membahas tentang bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan urgensi kemitraan dalam bidang bisnis pendidikan ini. Kemudian kita udah bahas bagaimana salah satu contoh programnya. Kemudian kita bisa membahas bagaimana sih kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam bidang bisnis pendidikan ini, praktik pendidikan ini. Nah, sebenarnya terus kalau ada pertanyaan lagi, misalkan begini, bang, abang tertarik nggak bang dalam bidang bisnis pendidikan ini? Sebenarnya lumayan tertarik. Karena apa? Dalam bidang bisnis pendidikan ini peluangnya begitu besar sebenarnya. Cuma alangkah baiknya kita tuh terlebih dahulu ya memahami dalam praktik bisnis pendidikan ini. Salah satunya ya banyak programnya, kita bisa lihat ada koperasi dan lain sebagainya, dan MBG. Nah itu cuma kalau kita analisis dengan SWOT, kalau saya analisis dengan SWOT itu peluang praktik bisnis di bidang pendidikan ini lumayan terlalu lemah kalau dianalisa dengan SWOT. Karena apa? Walaupun kerjasamanya bagus, integritas dari sekolah-sekolah tersebut masih memiliki beberapa kendala. Dimana sebagaimana kita tahu, wallahi Indonesian, ya Allah kita Indonesia, yang dimana salah satu model dalam bisnis, model dalam bidang pendidikan kita ini masih tergolong cukup miris, cukup balong sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau tertarik dengan bagaimana bidang bisnis pendidikan ini. Cuma kalau untuk di Indonesia ya, berharap saja lah terlebih dahulu ya. Semoga harapan saya sih bidang bisnis pendidikan
pendidikannya terlebih dahulu di Indonesia ini. Saya mohon semoga berkah membaiklah pendidikan. Oke, segitu saja dari video kita. Oke, segitu saja video dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dan jokes-jokes ringan saya ya yang garing ini bisa membantu kita semua dalam memahami apa sih urgensi dalam kemitraan bisnis pendidikan. Kemudian kita bisa menganalisa apa sih yang harus diatasi, apa sih hal-hal yang harus dihadapi, dan apa sih yang harus disiapkan terlebih dahulu dalam mengatasi kendala-kendala di bidang bisnis pendidikan, dan bagaimana sih sebenarnya bidang bisnis pendidikan ini keminatan saya dalam terjun. Ya, kalau teman-teman berminat dalam bisnis pendidikan ya bisa dipelajari terlebih dahulu, karena saya melihat bisnis pendidikan, praktik bisnis dalam bidang pendidikan ini sangatlah besar. Cuma masalahnya satu, itu integritasnya aja. Oke, baik, segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, and see you next time in next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.